Tahun 2024 sepertinya akan menjadi tahun yang berbeda untuk para pencinta film superhero. Alasannya karena tahun ini film-film superhero tidak lagi seproduktif tahun-tahun sebelumnya. Sebenarnya ada beberapa alasan yang mendasari hal tersebut, terutama setelah tahun 2023 menjadi tahun yang mengecewakan untuk film-film superhero, baik itu MCU maupun DCU. Ditambah lagi dengan gelombang protes, SAG-AFTRA dan juga WGA on strike yang terjadi di Hollywood, juga turut menyumbang andil terhadap produktivitas film-film superhero di tahun 2024. Seperti yang kita tahu, di Marvel Studios saja ada beberapa proyek yang harus ditunda penayangannya dan dimundurkan jadwalnya setelah diputuskan untuk melakukan reshoot atau pengambilan gambar kembali. Dan bahkan ada beberapa proyek diantaranya yang ceritanya harus dirombak karena tidak sesuai dengan yang diinginkan oleh pihak eksekutif. Di Indonesia sendiri kita hanya punya proyek Tira yang dijadikan sebagai series yang tayang di Disney Plus Hotstar, yang kini seluruh episodenya sudah bisa kalian saksikan. Sementara untuk industri Hollywood ada beberapa judul film yang sudah dinanti-nanti oleh para pencinta film superhero. Dimulai dari Madam Web yang akan tayang perdana pada tanggal 14 Februari 2024 di seluruh dunia. Lalu kemudian ada Deadpool 3 yang direncanakan akan tayang perdana tanggal 26 Juli tahun 2024 ini. Kemudian ada Kraven the Hunter yang direncanakan tayang tanggal 30 Agustus tahun 2024. Lalu ada Joker Folie à Deux yang direncanakan akan tayang tanggal 4 Oktober tahun 2024. Dan yang terakhir adalah Venom 3 yang masih belum memiliki judul resmi dan direncanakan film ini akan tayang tanggal 8 November tahun 2024. Sebenarnya masih ada satu lagi judul film yang masih belum pasti apakah akan dirilis tahun ini atau tidak, yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse yang merupakan sequel dari Spider-Man Across the Spider-Verse. Madam Web merupakan proyek yang berada di bawah payung Sony Pictures dan sepertinya berkolaborasi dengan Marvel Entertainment karena promo marketing dari Madam Web juga dilaksanakan oleh Marvel Entertainment. Madam Web merupakan salah satu proyek yang merupakan bagian dari world building yang sedang dibangun oleh Sony yang menampilkan Dakota Johnson sebagai Cassandra Webb yang tentu saja tampilannya jauh berbeda dengan penampilan dari komiknya. Di sini Cassandra Webb ditampilkan jauh lebih muda dibandingkan dengan penampilan di komiknya dan dialah yang menjadi Madam Web dan karakter utama dalam film ini. Selain Cassandra Webb, kita juga akan melihat Julia Carpenter alias Spider-Woman yang akan diperankan oleh Sydney Sweeney. Lalu ada Matty Franklin alias Spider-Woman juga yang diperankan oleh Celeste O'Connor. Dan juga ada Anya Corazon alias Aranya alias Spider-Girl yang diperankan oleh Isabella Merced. Yang bergabung dengan jajaran cast ini adalah Ezekiel Sim yang sepertinya akan di-set up sebagai villain yang akan dihadapi oleh Madam Web. Ezekiel akan diperankan oleh Tahar Rahim. Dan menariknya dalam film Madam Web nanti juga akan menampilkan Ben Parker yang akan diperankan oleh Adam Scott yang mana para penggemar Spider-Man tentu tahu siapa dia. Dia adalah Uncle Ben. Mungkin inilah yang akan menjadi jualan utama dari Madam Web, di mana sepertinya film ini akan memiliki koneksi khusus dengan film Spider-Man yang sedang digarap oleh Marvel Studios. Tapi kita akan segera mengetahuinya pada tanggal 14 Februari nanti. Film yang berikutnya adalah Deadpool 3. Nah, ini merupakan tahun yang benar-benar berbeda untuk Marvel Cinematic Universe. Karena di tahun 2024 ini, Marvel Studios hanya merilis satu film saja di bioskop. Dan itu adalah Deadpool 3. Ini pun bisa dibilang bukan murni berasal dari Marvel Cinematic Universe. Karena Deadpool pada dasarnya merupakan franchise yang sebelumnya dikelola oleh 20th Century Fox sebelum diakuisisi oleh Disney. Ini sangat jauh berbeda dari kebiasaan Disney dan Marvel Studios yang biasanya setiap tahun mereka merilis paling tidak ada 3 film di bioskop. Sebenarnya hal ini terjadi akibat dari SAG-AFTRA yang menghentikan beberapa proyek film Hollywood pada tahun 2023 dan menyebabkan beberapa penundaan yang cukup lama dan terjadi pergeseran jadwal perilisan film untuk Marvel Studios sendiri. Meskipun demikian, hype untuk film Deadpool 3 sebenarnya sangat tinggi karena berdasarkan informasi dan juga banyak petunjuk yang sudah beredar di media sosial akan ada banyak banget karakter-karakter dari franchise X-Men yang pernah digarap oleh Fox yang akan dibawa kembali ke dalam film Deadpool 3 ini. Dan inilah yang akan dimanfaatkan oleh Marvel Studios untuk membawa nostalgia yang akan menjadi sebuah senjata utama untuk filmnya. Ditambah lagi dengan rumor yang mengatakan bahwa di sini akan menampilkan karakter yang diperankan oleh Taylor Swift yang tentu saja akan menjadi magnet utama untuk menarik perhatian para fans Taylor Swift. Dan baru-baru ini Ryan Reynolds yang memerankan karakter Deadpool alias Wade Wilson juga mengkonfirmasi bahwa akan ada
ada varian dari Deadpool, seperti misalnya Dogpool yang juga akan mengambil peran utama untuk film ini. Dan jualan terbesarnya adalah tema yang diangkat, yaitu berkaitan dengan multiverse. Jadi meskipun ini merupakan satu-satunya film Marvel Cinematic Universe yang akan tayang tahun 2024, namun bisa jadi ini akan menjadi blockbuster terbesar untuk Marvel Studios. Tapi tunggu saja, kita akan buktikan pada tanggal 26 Juli tahun 2024. Setelah Deadpool 3, kita akan melihat salah satu penampilan yang sudah ditunggu-tunggu sebenarnya dari tahun lalu, yaitu Kraven the Hunter. Sebenarnya film ini dijadwalkan dirilis pada tahun 2023. Namun karena dampak protes SAG-AFTRA dan WGA on strike, maka pihak Sony Pictures akhirnya memutuskan untuk menunda penayangan film tersebut dan mundur jauh ke bulan Agustus tahun 2024. Padahal pada saat itu, Sony Pictures sudah merilis materi promosi berupa trailer untuk film ini. Ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa kemungkinan besar Sony Pictures mencoba untuk memberikan ruang kepada para penggemarnya agar bisa melupakan film Morbius yang juga tayang tahun lalu namun mendapatkan begitu banyak kecaman dan kritik negatif. Sehingga mereka punya banyak waktu untuk menyempurnakan film ini sebelum bisa ditayangkan di bioskop. Senjata utama dari film ini sebenarnya adalah untuk kali pertama Kraven the Hunter akan diadaptasi ke layar lebar dalam bentuk live action. Dan dengan dipilihnya Aaron Taylor Johnson sebagai pemeran utama, ini terlihat menjanjikan meskipun agak sedikit membingungkan untuk para penggemar film-film superhero karena Aaron Taylor Johnson sendiri di MCU sudah memiliki peran, yaitu sebagai Pietro Maximoff alias Quicksilver. Melalui trailer kita juga bisa melihat origin dari Kraven the Hunter yang mungkin terlihat berbeda dengan versi di komiknya. Tapi hal tersebut bukan menjadi masalah, mengingat yang diinginkan oleh para fans sebenarnya adalah keberanian dari Sony Pictures untuk menampilkan adegan-adegan brutal yang sesuai dengan karakter dari Kraven the Hunter setelah film Venom Let There Be Carnage sebelumnya membuat para fans kecewa. Beruntung, melalui materi promosi trailer, kita bisa melihat sekilas beberapa adegan berdarah-darah dan brutal. Dan kita akan buktikan apakah Sony Pictures berhasil memenuhi ekspektasi para fans tersebut pada tanggal 30 Agustus tahun 2024. Berikutnya giliran DC yang juga akhirnya merilis hanya satu film live action saja untuk tahun 2024. Itu pun juga sangat beralasan karena pada dasarnya franchise DC Extended Universe sudah dinyatakan berakhir setelah film Aquaman and the Lost Kingdom. Di tahun 2024 ini kita akan mendapatkan sebuah sequel spin-off yang digarap oleh Todd Phillips, yaitu Joker Folie à Deux, dan ini akan menjadi bagian dari franchise DC Elseworlds dan terpisah dari DC Universe-nya James Gunn. Film ini akhirnya dibuat menyusul kesuksesan film pertama yang tidak hanya berjaya di box office tapi juga mendapatkan sejumlah penghargaan termasuk di Oscar, di mana Joaquin Phoenix menyabet gelar aktor terbaik melalui film tersebut. Joker Folie à Deux sendiri akan melihat kembali Arthur Fleck yang diperankan oleh Joaquin Phoenix yang akan beradu peran dengan Lady Gaga yang akan berperan sebagai Harley Quinn, yang kemudian menjadikan film Joker Folie à Deux akan menjadi sebuah film musikal. Inilah yang akan dijadikan sebagai sebuah keunikan dari film comic book yang jarang kita temui, apalagi menyusul kesuksesan dari Joker yang menjadi film rating R pertama yang berhasil menghasilkan pendapatan kotor lebih dari 1 miliar dolar Amerika di seluruh dunia. Apakah dengan keunikan tersebut kembali bisa mengulang pencapaian kesuksesan dari film Joker terdahulu? Hasilnya bisa kita lihat pada tanggal 4 Oktober nanti. Dan film yang berikutnya adalah Venom 3 yang sebenarnya masih belum memiliki judul resmi. Dan ini sekaligus menjadikan tahun 2024 adalah tahun produktif untuk Sony Pictures dalam urusan film superhero atau film adaptasi comic book. Ini merupakan sebuah installment yang ketiga dari franchise Venom setelah film Venom pertama dan Venom Let There Be Carnage. Dan yang menjadi daya tarik utamanya sebenarnya adalah seperti apa film Venom ketiga ini setelah dalam post-credit scene film Venom Let There Be Carnage menampilkan Eddie Brock alias Venom yang diperankan oleh Tom Hardy terjebak di multiverse. Meskipun kemudian dalam post-credit scene Spider-Man No Way Home, Eddie Brock dan Venom akhirnya dikembalikan ke universe asalnya berkat dari mantra Doctor Strange. Yang menjadikannya semakin menarik adalah karakter Nyonya Chen juga dimunculkan melalui film Spider-Man Across the Spider-Verse, yang berarti film ketiga Venom ini kemungkinan besar tidak bisa lagi terhindarkan dari tema multiverse yang akan bersinggungan langsung dengan Marvel Cinematic Universe saat ini.
ini. Belum banyak petunjuk yang bisa kita dapatkan dari proyek film Venom ketiga ini, tapi kita tunggu saja nanti pada saat penayangannya di bioskop, yaitu pada tanggal 8 November. Dan sebenarnya masih ada satu film lagi yang kita tunggu-tunggu apakah akan tayang tahun ini atau tidak, yaitu Spider-Man Beyond the Spider-Verse. Menyusul begitu banyak kesuksesan yang didapatkan oleh film ini, baik itu secara box office maupun melalui para kritikus yang banyak memuji film ini. Spider-Man Beyond the Spider-Verse juga direncanakan menjadi film terakhir penutup trilogi, namun menemui kendala akibat dari pemogokan yang terjadi di Hollywood kemarin, yaitu WGA dan SAG-AFTRA on strike. Meskipun jadwal rilis awalnya adalah pada bulan Maret tahun 2024, namun sudah diumumkan kalau film tersebut harus ditunda penayangannya dan belum diumumkan sama sekali. Apakah masih akan tetap tayang pada tahun 2024 atau tidak? Kita tunggu saja. Berdasarkan seluruh jadwal tayang dari film-film superhero tersebut, maka bisa dipastikan tahun 2024 ini adalah tahun untuk film-film Spider-Man. Karena kebanyakan di antara mereka adalah berasal dari franchise atau universe Spider-Man yang digarap oleh Sony. Hanya saja yang menjadi tantangan untuk semua film-film superhero ini sebenarnya adalah superhero fatigue. Kejenuhan terhadap genre film superhero yang sebenarnya disebabkan oleh banyak faktor. Namun yang paling mungkin berperan dalam kemunculan superhero fatigue adalah jumlah produksi yang cukup tinggi dan peningkatan signifikan film-film superhero yang dirilis beberapa tahun terakhir yang menyebabkan kita kelebihan muatan informasi. Banyaknya film-film seperti ini membuat penonton kini merasa jenuh dan kehilangan daya tarik tersendiri karena ada begitu banyak pilihan. Ditambah lagi beberapa film superhero diantaranya mengikuti formula yang sama dengan film-film terdahulu, mulai dari plot, struktur karakter sampai dengan elemen penceritaan. Inilah yang juga membuat banyak penonton merasakan bahwa banyak film-film superhero yang sebenarnya polanya hampir sama, dan hal ini yang sangat mungkin mengakibatkan kejenuhan. Dan ada satu penyakit sebenarnya dari film-film superhero yang sangat mungkin menjadi penyebab superhero fatigue, yaitu bagaimana film-film superhero tersebut terlalu fokus untuk menyajikan action sequence dan juga special effect untuk mendapatkan tampilan visual yang megah, tapi mengesampingkan pengembangan karakter dan cerita yang justru membuat penonton kurang bisa terlibat secara emosional langsung dengan apa yang ingin ditampilkan. Hal inilah yang menjadikan kita menjadi lelah terhadap sebuah tren atau popularitas, terutama untuk film-film superhero yang begitu mendominasi pasar hiburan sejak beberapa tahun terakhir. Sehingga para penonton sepertinya lebih mengharapkan variasi atau mungkin penyegaran dari industri perfilman. Dan hal inilah yang menjadi tantangan utama untuk film-film superhero di tahun 2024 setelah tahun 2023 yang sangat mengecewakan. Nah, bagaimana menurut kalian? Apakah kalian masih tetap menanti film-film superhero di tahun 2024 ini? Kalau iya, film apa yang paling kalian tunggu untuk bisa segera kalian saksikan? Tuliskan di kolom komentar di bawah ya, Universe. Terima kasih buat kalian yang sudah menonton dan juga terima kasih banyak buat kalian yang sudah bergabung di membership untuk channel ini. Terima kasih juga buat super thanks-nya. It's time for me to sign out. My name is Eka. Stay safe and until next time.